Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kuliah Psikologi dan Ilmu Komunikasi yang mengikuti dari arahan pihak kampus bahwa kita harus mengurangi kuliah melalui daring, baik melalui Zoom, Google Meeting, dan lainnya untuk mengurangi beban mahasiswa dan dosen dalam menjalani kuliah jarak jauh ini. Nah, karena kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum tentu pada saat saya menentukan hari dan jam untuk kuliah online bisa di tempat yang ada wifi-nya atau gimana gitu kan, jadi beban juga itu kuota. Nah, kalau misalnya melalui video ini kan teman-teman bisa akses kapanpun dimanapun yang menurut teman-teman, nih di sini aja nih ada wifi-nya, bisa saya tonton atau saya download dulu. Oke, minggu lalu sudah saya bahas sedikit-sedikit ya tentang materi kuliah kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai kepribadian, perasaan, dan emosi. Nah, balik lagi, karena saya sendiri juga bukan seorang psikolog, saya seorang apoteker, wirausahawan, yang mungkin kenapa saya dikasih materi ini, dikasih mandat untuk memberi materi ini, karena kurang lebih saya sering melakukan konsultasi, konseling, edukasi kepada pasien-pasien. Jadi yang kita bahas di materi psikologi dan ilmu komunikasi ini tidak terlalu dalam, tapi hanya kulit-kulitnya saja, sebatas implementasi dan penerapan di ruang lingkup farmasi khususnya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di ketika kita kuliah daring di akhir bulan September ini ya nanti. Oke, jadi mungkin nggak saya panjang lebar, saya hanya lebih ke cerita-cerita yang nanti sedikit banyak kita kaitkan dengan teorinya bagaimana sih, lalu aplikasinya seperti apa, ya, dengan keterbatasan pengalaman saya pun ya mungkin saya nggak bisa terlalu banyak ngasih contoh-contoh, jadi yang ya sepengalaman saya aja lah, yang sangat minim ini. Oke, nah kita masuk ke materi kepribadian. Apa sih kepribadian? Mungkin kalau teman-teman udah nggak asing ya sama materi kepribadian ini. Apa sih kepribadian? Kepribadian yang bagaimana sih? Nah, kan macam-macam tuh. Orang memiliki kepribadian masing-masing. Kita nggak bisa ngecap, oh si orang ini, si Anu kepribadiannya jelek, bagus. Kalau si ini sukses. Nah, balik lagi, jelek, bagus, sukses, dan tidak sukses itu parameternya abu-abu. Karena standar bagus dan jelek setiap orang berbeda-beda. Standar sukses pun setiap orang berbeda-beda. Wah, karakternya baik. Nah, baik kan menurut yang menilai baik. Mungkin ada juga orang yang menilai, nggak baik-baik amat lah, yang kayak gitu mah B aja atau kurang bagus mungkin bahkan. Nah, apa sih yang menentukan karakter atau kepribadian orang itu sendiri? Ada macam-macam. Ada 4 kalau menurut yang saya baca ya. Nah, faktornya itu ada faktor keturunan atau genetik. Yang kedua, faktor hubungan keluarga. Nah, kenapa hubungan keluarga? Kan karena eh, biasanya kepribadian orang itu sangat terbentuk ketika mereka usia anak-anak, khususnya di bawah 6 tahun atau balita. Makanya sering dibilang usia emas, usia emas. Kenapa? Karena ya disitulah penentu karakter kepribadian seseorang. Macam-macam, dari mulai pola didik, terus dicontohkannya bagaimana. Nah, kadang kan seringkali ada orang tua yang pola didiknya bagus, oh diajarinnya, oh kamu harus jujur, kamu harus sabar. Teorinya seperti itu, tapi nyatanya orang tuanya mencontohkan eh, prakteknya tuh emosian, kurang sabar. Nah, berarti kan antara pola didik dengan contoh seringkali itu berbeda gitu loh. Nah, sebenarnya mana sih yang paling menentukan? Yang dicontohnya itu. Karena
teori itu biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Teori bisa nyantol apabila diresapi atau dipikirkan lebih dalam lagi atau lebih bahkan diimplementasikan. Karena biasanya sistem pengajaran yang tepat adalah melalui perilaku atau contoh langsung. Nah, makanya hubungan keluarga di sini sangat erat dengan penentu kepribadian seseorang karena biasanya di usia emas seseorang itu yang paling dekat adalah keluarga. Nah, lalu faktor budaya. Nah, biasanya kalau budaya ini ya dari keluarga, ya dari tetangga, dari teman-teman yang lain ya kan. Budaya juga sangat berpengaruh. Contohnya mungkin kalau bagi orang barat, Eropa, Amerika, makan dengan tangan kiri mah biasa aja. Mau kanan kayak mau kiri ya terserah gitu loh, nggak ada bedanya. Yang penting makannya benar gitu. Tapi kalau bagi kita orang Jawa, kita nggak, budaya di sini include agama loh ya. Jadi nggak hanya suku saja, agama juga termasuk budaya karena kurang lebih dari agama ini sedikit banyak mempengaruhi budaya. Makan pakai tangan kanan kalau ada orang Indonesia ya, pasti dibilang nggak sopan, aneh. Nah bahkan kadang sesama orang Indonesia sendiri, mungkin antara orang Jawa dengan orang Batak, dengan Papua, dengan orang Kalimantan, Sulawesi juga ada perbedaan sedikit-sedikit dari budayanya. Itu sangat mempengaruhi. Lalu yang keempat itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini jadi contohnya ruang lingkup sekolah, ruang lingkup kuliah, ruang lingkup kerja, ruang lingkup bermain atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itu tuh faktor lingkungan. Jadi jangan heran kok kadang ya misalkan di suatu perkumpulan atau kalau anak muda bilang tongkrongan, nah, itu kan seringkali punya gaya bahasa tersendiri yang sering mereka pakai di kumpulan mereka. Nah, itu terkadang bisa terbawa kepada karakter seseorang. Jadi walaupun dia sedang tidak bersama lingkungan itu, cuma cara bicara tersebut atau tingkah laku tertentu itu terbawa. Karena apa ya, faktor lingkungan juga ternyata sangat mempengaruhi gitu loh. Jadi pilihlah lingkungan yang baik. Oke. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya tentang bahasa-bahasa yang terlihat ini dari mulai extrovert, introvert, sensing, intuitive, feeling, thinking. Nah, kan ada juga tuh tes psikologi untuk menentukan kita ini extrovert atau introvert sih, sensing atau intuitive, feeling atau thinking. Nah, biasanya kalau mau tahu hal-hal seperti ini ya kita harus mengikuti rentetan tesnya dulu. Jadi nggak bisa, ah kayaknya saya introvert deh nih, kayaknya saya ekstrovert deh nih. Belum tentu itu kan menurut kita karena di dalam diri seseorang pasti ada sisi ekstrovertnya, ada sisi introvertnya. Jadi tes tersebut itu gunanya untuk mengetahui kecondongan kita ke yang mana sih. Nah itu tuh masuk ke dalam dimensi kesadaran. Nah, ekstrovert introvert itu adalah tipe interaksi sosial. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Kalau sensing intuitif itu adalah dimensi kesadaran dalam memperoleh informasi. Nanti akan kita bahas lagi nih masing-masingnya seperti apa. Lalu feeling thinking itu adalah dimensi kesadaran seseorang dalam membuat keputusan. Nah, serangkaian sepaket ini semua itu nantinya akan membentuk kepribadian seseorang. Seperti apa sih orang itu? Kurang lebihnya ya. Kalau misalkan ini dibahas secara ilmiah, walaupun ya sebenarnya kalaupun sudah oh si A ini ekstrovert, sensing dan thinking, contoh. Si B juga sama ekstrovert, sensing dan thinking. Tapi terkadang walaupun dia secara saintisnya itu sama, pasti tetap akan ada sedikit perbedaan atau mungkin banyak juga perbedaan ya. Karena ini hanya secara ilmiahnya saja. Kalau mau bahas lebih dalam lagi ya silahkan belajar ilmu psikologi lebih dalam.
Nah, yang tadi kita bahas dalam berinteraksi sosial. Yang pertama, introvert. Biasanya apa sih salah satu ciri-cirinya? Nah, ini tuh cirinya ini. Biasanya yang pertama, pendiam, lebih suka menyendiri. Kadang orang, wah saya ini orangnya introvert pak, lebih suka sendiri. Tapi kalau pas lagi ketemu sama temen, rame juga. Nah, berarti belum tentu introvert. Jangan-jangan introvert karena lagi situasi tertentu aja. Mungkin lagi galau, lagi sedih, lagi pengen belajar atau kayak gimana. Nah, jadi tetap harus dicek lebih lanjut lagi untuk menentukan kita benar-benar introvert nggak sih. Lalu yang kedua, nggak suka basa-basi orang introvert itu. Nggak suka basa-basi itu ya udah, dia suka ya suka, nggak suka ya nggak suka. Jadi apa adanya aja gitu loh, nggak pakai basa-basi. Lalu kalau yang ketiga, tidak nyaman dengan keramaian. Nah, kadang tuh nggak nyaman sama keramaian tuh kayak kalau rame tuh rasanya kayak ya kurang masuk aja. Cuma hati-hati, terkadang ada loh penyakit psikologis yang justru melihat keramaian itu nggak nyaman juga. Nah, jadi bukan berarti kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman di keramaian, oh berarti introvert. Belum tentu, coba dicek, jangan punya penyakit psikologis. Jadi nggak selalu ciri-ciri di sini tuh suatu pakemnya gitu ya, nggak juga gitu. Lalu mengamati sekitar dengan cermat, jadi biasanya lebih detail orangnya. Dan yang terakhir, banyak berpikir sebelum berbicara. Kan kadang ada orang yang orang baru ngomong dikit disamber. Ada orang baru ngomong dikit langsung dicaltukin, dijawab. Nah, itu bukan tipe orang introvert, itu ekstrovert berarti. Karena kalau introvert dia nggak asal ceplas-ceplos gitu. Jadi cenderung pendiam, dipikirin dulu, kalau sudah baru dibicarakan. Kalau ekstrovert sebenarnya kurang lebih kebalikannya. Biasanya senang berinteraksi, senang bersosialisasi. Jadi mencari suatu perkumpulan. Biasanya senang nongkrong, senang ngobrol, senang ya macam-macam. Pokoknya bisa senang berinteraksi lah dengan orang lain gitu. Biasanya lebih supel orangnya atau mudah bergaul. Terus juga pede. Terus yang terakhir suka popularitas. Karena apa? Ekstrovert itu senang dilihat orang. Senang dilihat. Nah, zaman sekarang ini sangat banyak orang ekstrovert. Kenapa? Ya bisa dilihat sendiri media sosial sekarang isinya itu orang-orang yang pamer. Pameran dalam tanda kutip ya nggak selalu pamer yang wah saya punya ini. Kan kadang-kadang kan ini loh saya lagi di sini, oh, lagi di bandara nih, oh, ini lagi di Ciwidey nih atau tempat wisata lain. Nah, itu kan sebenarnya kan secara tidak langsung ketika update itu ingin dilihat sama orang. Oh enggak Pak, orang saya update itu ingin memberitahu kok kalau misalkan di sini tuh ada tempat wisata yang bagus. Ya kadang kan arahnya sih ke situ. Cuma kalau lewat medsos biasanya sih cenderung ke popularitas, ingin dilihat orang. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya pasti akan teman-teman melihat beberapa. Tapi ada beberapa poin saya yang introvert. Ekstrovert juga ada. Jadi saya sebenarnya ekstrovert apa introvert sih? Nah, itu perlu dites lebih lanjut. Cenderung ke arah mana sih? Karena pasti setiap orang punya sisi introvertnya, punya sisi ekstrovertnya. Jadi nanti harus dilihat dulu nih, lebih dominan yang mana nih. Lalu, dalam membuat keputusan. Tadi kan dibagi dua, thinking dan feeling. Jadi dalam membuat keputusan tuh ada dua tipe. Satu menggunakan akal, satu menggunakan perasaan. Nah, biasanya nih kan kalau katanya orang, kalau perempuan tuh lebih ke feeling. Thinkingnya enggak ya belum tentu juga karena ini tidak ada hubungannya dengan gender. Masalah thinking dan feeling ini. Nah, thinking itu contohnya, wah pasien sakit gigi dengan riwayat tukak lambung. Kita kasih obat golongan COX-2 karena aman untuk lambung. Contohnya etericoxib, terus juga Celebrex kalau apa mereknya atau Arcoxia dan sebagainya. Itu kan menggunakan akal pikir gitu. Jadi dalam membuat keputusan ini kita pikirin dulu, ini bagaimana ya caranya ya? Ini asal usulnya bagaimana ya?
ini rentetannya bagaimana nih? Penyebabnya apa ini? Jadi solusinya bagaimana? Itu tuh wilayahnya thinking. Nah, wilayah thinking ini seringkali kalau misalnya kita perdalam lagi, biasanya kalau orang yang cenderung ke thinking itu adalah tipe orang yang bisa berpikir kritis. Nah, orang-orang seperti itu nih yang sedang jarang sekarang. Kenapa saya bilang jarang? Karena sangat minim sekarang ini saya melihat orang yang berpikir kritis. Ya bisa dilihat ciri-ciri orang yang tidak berpikir kritis, gampang marah, ngamuan, terus dihina sedikit sudah ngomel-ngomel. Wah, rasanya pengen pukulin orang itu. Nah, itu tuh biasanya orang yang tipenya tidak berpikir kritis. Terkadang kayak gini contohnya, tahu-tahu ada yang gampar saya. Wah, orang yang tidak berpikir kritis, pikirannya gimana caranya saya pukul balik nih orang nih. Nah, kalau orang yang berpikir kritis, kalaupun akhirnya berpikir, nih saya harus pukul balik orang ini. Sebelumnya dia akan berpikir, kenapa saya dipukul sama dia? Salah saya apa ya? Saya nggak salah apa-apa kok saya dipukul ya. Nah, itu namanya berpikir kritis. Jadi benar-benar dipahami dulu setiap kejadian sampai detail itu bagaimana sebelum mengambil keputusan. Walaupun orang saya perasaan nggak salah apa-apa deh, seingat saya kok saya dipukul, nggak bisa gini nih, saya harus pukul balik. Nah, secara thinking itu namanya berpikir kritis. Tapi kita belum berbicara soal orang ini sudah benar atau belum keputusannya. Nah, ini baru bagaimana seseorang bisa membuat keputusan. Kalau yang kedua, feeling. Feeling itu dengan rasa. Contohnya, teh ini panas, garam, asin, gula, manis. Misalnya loh, itu kan pasti Pak. Iya pasti garam, asin, gula, manis. Cuma manis menurut kamu belum tentu manis menurut saya. Asin menurut saya belum tentu menurut kalian ini udah cukup asin. Nah, kan kadar asin setiap orang beda-beda. Kadang loh, ini teh panas nih, jangan jangan diminum dulu. Kata orang beberapa, ah anget kok nggak panas. Padahal kalau pasnya masih panas ini padahal. Nah, itu kan menggunakan feeling, rasa. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda dalam mengambil keputusan kalau menggunakan rasa. Kayak misalkan yang laki-laki nih ngelihat, wah perempuan itu cantik nih, cantik, belum tentu menurut temennya biasa aja dibilang cantik. Nah, padahal kan ya mungkin kalau menurut temen yang satu ini memang cantik versi dia, tapi kalau menurut temen yang lain biasa aja. Karena apa? Feelingnya berbeda. Atau mungkin temen yang satu lagi cenderungnya ke thinking, cantik sih, tapi pemarah nih, kerjaannya nggak jelas. Nah, itu berarti cenderung ke thinking. Jadi sabodoting sama cakepnya, tapi ada aspek lain yang harus dilihat lagi. Nah, itu tuh dalam membuat keputusan setiap orang pasti antara dua ini, thinking dan feeling. Dan nggak selalu cenderung thinking berarti feelingnya nggak main, belum tentu. Cuma seringkali menggunakan apa dalam membuat keputusan. Nah, untuk bisa tahu kita ini masuk kategori tipe orang yang mengandalkan akal pikir terus-terusan atau rasa. Nah, itu harus tes juga. Jadi supaya kita bisa tahu kita lebih cenderung ke thinking atau feeling. Nah, lalu yang ketiga ini adalah dalam memperoleh informasi, yaitu melalui sensing dan intuiting. Nah, dalam memperoleh informasi, kalau orang zaman sekarang pasti lebih main sensingnya. Sensing itu apa sih? Menggunakan panca indera. Jadi dari mulai apa yang dilihat, telinga mendengar apa, hidung membau, lidah mengecap. Nah, kalau yang satu lagi itu intuiting. Jadi itu lebih mengandalkan alam bawah sadar ya. Jadi eh, sama sekali tidak melibatkan sensing, thinking, dan feeling. Nah, biasanya orang zaman dulu itu lebih memberdayakan intuitingnya. Sok coba dilihat.
orang zaman sekarang ini apa-apa harus sekelihatan mata, bisa kedengaran. Pokoknya harus ketangkep indera dulu. Kalau yang nggak ketangkep indera, bohong itu. Bahkan mungkin menurut saya, kalau misalkan Nabi itu turunnya sekarang, bukan di zaman dulu, mungkin nggak banyak orang yang percaya sama Nabi. Karena apa? Agama itu kan mengajarkan hal yang tidak kasat mata. Mempercayai hal yang tidak kasat mata, cuma benar adanya. Kalau kita dalam ranah logika ya, ini. Kalau orang zaman sekarang mungkin agak sulit. Ya kan kita juga mempercayai agama kan karena diajarin oleh orang tua, oleh leluhur-leluhur kita, bahwasanya ya ini yang benar. Kalau kita nggak percaya ini, berantakan hidup kita, nggak ada arahnya hidup kita dan seterusnya. Intuiting itu biasanya lebih diberdayakan sama orang-orang zaman dulu. Orang zaman sekarang jarang pakai intuisi. Nah, tadi itu semua kan dimensi kesadaran. Kalau yang ketidaksadaran, nah, itu seperti apa sih? Biasanya terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tapi kemudian diabaikan. Nah, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya kerekam di dalam jiwa kita dan diam-diam dia itu mempengaruhi loh. Contohnya, misalkan pernah ada trauma sama laki-laki berkumis. Wah, nyebelin banget deh laki-laki berkumis. Putus. Udah tuh, udah dilupakan. Udah pacaran lagi sama beberapa orang, terus kalau ngeliat orang berkumis tuh kayak sebel aja bawaannya. Nah, itu kenapa? Ya itu kan sebenarnya hasil koleksi pengalaman-pengalaman masa lalu yang tanpa kita sadar tuh jadi koleksi di dalam jiwa kita dan sangat mempengaruhi loh. Makanya nanti buat yang berkeluarga atau yang sudah berkeluarga apabila punya anak, tolong berikan contoh dan tontonan yang baik-baik saja ke anak tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak, diam-diam itu bisa jadi koleksi jiwa dia ke depannya nanti. Jadi kan seringkali kalau ngeliat orang namanya ini apa? Trauma. Wah, trauma nih kayak gini-gini. Nah, kadang kan kalau yang kita udah gede, wah trauma pernah jatuh dari motor nggak mau naik motor lagi. Itu masih sadar. Tapi terkadang ada beberapa trauma yang terjadi saat kita kecil. Mungkin bahkan kita udah nggak inget lagi kejadiannya. Sudah kita abaikan. Tapi itu bisa mempengaruhi kita secara sadar terhadap reaksi tertentu. Jadi ya misalkan makanya kan sering sekali terjadi hal-hal aneh. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, itu kan sering kali wah itu pilihan. Ya, kalau memang itu pilihan, tapi biasanya hal-hal tersebut bisa terjadi karena ada sesuatu di saat dia kecil, saat dia ya mungkin ada kejadian tertentu yang dia sendiri sudah lupa ada apa itu, tapi itu mempengaruhi jiwanya dia. Nah, itu sering kali mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang menggunakan logika pikir. Nah, biasanya hasil olah pikir tersebut lalu diluapkan dalam bentuk emosi. Nah, emosi ini itu sebenarnya nggak selalu emosi itu jelek loh ya. Emosi itu bisa baik, bisa buruk. Nanti kita belajarin lagi lebih lanjut soal emosi. Emosi itu kan bisa baik, bisa buruk. Biasanya emosi ini muncul karena ketidaksadaran, karena koleksi ketidaksadaran sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ketidaksadaran ini seringkali otomatis memaksa kita menggunakan topeng agar dapat bersosialisasi. Nah, kan tadi kan udah dibahas tuh, ada yang namanya faktor budaya, keluarga dan sebagainya. Contohnya maksudnya mas pakai topeng gimana sih? Misalkan nih teman-teman dalam kamar deh, nyetel musik kencang-kencang sambil nyanyi-nyanyi joget-joget. Wah, 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 wah. Tahu ada orang masuk kamar, entah ibu entah bapak. Red, pasti langsung diam. Nah, itu kan berarti kan kita sebenarnya kita tuh masih pengen nyanyi-nyanyi joget-joget. Cuma karena
kita tahu kalau kita nyanyi joget-joget nggak jelas gitu mungkin diomelin sama ibu bapaknya, ya diem langsung. Padahal kan sebenarnya lagi pengen nyanyi, pengen joget, tapi terpaksa pakai topeng, ayo udah deh diem. Atau contohnya gini, ketika kelas kosong belum ada dosen, wah kalian kan ketawa-ketawa ngobrol sama teman, wah, 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 wah. Tiba-tiba saya masuk, jebret, pasti kalian langsung diem. Kalian langsung pakai topeng mahasiswa baik-baik. Padahal sebenarnya masih pengen ketawa-ketawa, pengen bercanda-bercanda sama teman. Nah, itu tuh kenapa bisa seperti itu? Karena koleksi ketidaksadaran teman-teman entah pernah terjadi di dosen-dosen lainnya atau di guru zaman kalian dulu sekolah. Kalau di kelas ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol tuh diomelin sama guru. Sehingga itu jadi reaksi otomatis kalian begitu ada dosen masuk, padahal kalian lagi senang-senang ketawa-tawa ngobrol langsung diem. Itu kan berarti kan ada kaitannya dengan budaya, dengan lingkungan. Bahwasanya kalau sedang ada guru, sedang ada dosen, ya hargai dengan cara diam, perhatikan. Nah seperti itu. Padahal sejatinya kita lagi nggak pengen diam, lagi nggak pengen belajar, mungkin nggak lagi pengen merhatiin dosen tersebut ngajar gitu loh. Cuma ya karena ada koleksi ketidaksadaran tadi, takut diomelin, sehingga kalian harus pakai topeng. Nah ini yang tadi emosi. Emosi itu adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri atau dari luar. Nah, emosi itu sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Nah, yang tadi saya bilang emosi itu nggak selalu dalam bentuk emosi kan seolah-olah oh marah, ya nggak juga, emosi nggak hanya marah, segala ekspresi kita itu adalah bentuk dari emosi. Ada emosi positif, ada juga emosi negatif. Nah, maksudnya emosi positif dan negatif itu seperti apa sih? Jadi gini, setiap orang itu di dalam dirinya itu tuh seperti mata uang koin. Jadi ada dua sisi yang ketika sisi satunya terlihat, maka sisi satunya lagi tidak terlihat. Atau bahasa lainnya, dua hal yang menempati ruang yang sama. Jadi ketika, contoh gini, senang dan sedih. Ketika kalian merasakan senang, otomatis sedihnya hilang. Tidak mungkin kalian merasakan senang dan sedih bersamaan. Karena senang dan sedih itu menempati satu ruang yang sama. Ketika kalian eh, ya tadi marah, sedih, senang, susah. Nah, itu tuh hal-hal yang menempati ruang yang sama. Nah, ruang hal lain yang menempati ruang yang sama itu adalah eh, empati dan ego. Empati itu kan kita memikirkan orang lain, berusaha memahami orang lain. Kalau ego, kita memikirkan diri sendiri dan hanya memahami diri sendiri. Itu dua hal yang menempati ruang yang sama. Nah, ketika kita yang muncul di dalam diri kita adalah empati, egonya pasti hilang. Dan lalu yang muncul adalah emosi positif. Nah, begitupun sebaliknya, emosi negatif biasanya keluar itu kalau egonya yang sedang muncul. Nah, boleh teman-teman amatin, coba observasi saja eh, di sekeliling teman-teman, setiap masalah yang muncul pasti problemnya antara dua itu. Yang tadi saya bilang, dua hal yang menempati ruangan yang sama yaitu ego dan empati. Nah, coba lihat, orang marah-marah itu kan gara-gara keinginannya tidak terpenuhi. Berarti kan bisa diambil kesimpulan egonya yang sedang naik. Coba seandainya walaupun ingin yang tidak terpenuhi, tapi empatinya atau jiwanya itu sedang terisi empati, memahami orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, ya sudahlah, walaupun keinginan saya tidak terpenuhi, yang penting kan karena dia begini 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 nih. Contohnya seperti ini. Sering kan ngelihat orang, seorang bos deh,
begitu target bawahannya atau kerjaan bawahannya nggak benar, kalau ekspresi dia marah-marah, berarti tandanya yang sedang menempati ruang di hatinya adalah egonya dia. Karena egonya dia menginginkan bahwa pekerjaan harusnya begini, 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 begini. Kok kamu tidak bisa? Berarti kamu bodoh, tolol. Wah, dan sumpah serapah lainnya. Semakin besar emosi buruknya keluar, berarti egonya semakin tinggi. Tapi coba misal sebaliknya. Egonya yang tertutup. Yang muncul adalah empati. Maka walaupun si karyawannya atau bawahannya ini melakukan kesalahan, pasti akan, oh yang penting dia sudah mencoba. Dan kalaupun memang si karyawannya ini yang salah total, ya sudah. Bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki ini? Bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana caranya kamu bisa bertanggung jawab? Dan bagaimana caranya supaya ke depannya kamu melakukan hal yang benar? Tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Nah, itu bisa dilihat respon orang itu ya seperti mata uang koin. Jadi sisi mana yang muncul? Dan itu hanya antara ego dan empati, ego dan empati, ego dan empati. Coba lihat lihat saja. Hanya seputar di situ aja. Simpel sebenarnya hidup. Lihat kalau kita lihat dari kacamata ego dan empati ya. Karena kebanyakan masalah muncul itu karena egonya yang terlihat, empatinya yang tertutup. Nah, ini adalah masalah yang terjadi di tenaga kesehatan Indonesia, khususnya farmasi ya. Saya tidak mau membahas eh, tenaga kesehatan lainnya karena bidang kita farmasi dan kita memiliki image yang kurang baik. Oh, farmasi itu jutek, marah, marah, nggak ada ramah-ramahnya. Kebanyakan seperti itu. Saya tidak bilang semua farmasi seperti itu ya, cuma harus diakuin kebanyakan masih memiliki stigma seperti itu. Ya boleh survei aja teman-teman kan seperti yang saya bilang sebelumnya. Coba cek deh ke beberapa apotek. Kira-kira bagaimana cara melayani mereka? Sudah dari hati atau belum? Itu pun sama. Problemnya adalah di emosi ini. Mana yang muncul di dia? Egonya atau empatinya? Kalau misalkan yang muncul egonya, nah pasti dia nggak akan melayani dengan baik. Kenapa seperti itu? Ya saya yang penting tugas saya ngasih obat. Gaji saya kecil ini ngapain sih capek-capek senyum. Nah itu adalah pikiran orang egois. Sehingga apa? Emosi yang muncul emosi negatif, cemberut. Apalagi kalau misalkan udah ketemu pasien yang seolah-olah lebih ngerti obat dibanding kita yang orang farmasi. Ya walaupun terkadang memang ada beberapa pasien yang memang benar-benar ngerti tentang obat gitu loh. Cuma kan mungkin teman-teman yang udah pernah kerja sering pasti menemukan pasien yang apa ya kalau bahasa anak sekarang sotoy gitu. Tapi belum yakin seolah-olah itu memang benar. Nah, bagaimana cara kita menyikapi pasien seperti itu? Ya kalau misalkan jiwa kita ini yang muncul egonya, ya kelar tuh pasien. Kita keramasin langsung ya. Oh, enggak gitu, Pak. Ini begini, begini, begini. Wah, ngotot-ngototan ya kan. Akhirnya apa? Pasien yang nerima enggak, didengarnya juga enggak enak, makin jelek juga citra farmasi. Jadi kan kita tidak bisa mengayomi. Coba kalau misalkan seseorang tersebut empatinya yang main, egonya dilemahkan dulu. Pesan empati yang main, kita pahami, oh mungkin karena memang orang tersebut dapat informasinya seperti itu dan dia meyakini informasi tersebut sehingga dia merasa hal tersebut benar. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengedukasi dia dengan informasi yang tepat? Caranya seperti apa? Ya kita dengan lemah lembut, pasti dengan senyum karena semua orang pasti akan luluh dengan senyuman. Nah, itu tips sederhana dalam menghadapi masalah. Coba lihat setiap konflik, setiap masalah pasti ada penyebabnya yaitu ego dan empati tadi. Apabila muncul suatu masalah, suatu konflik, pasti egonya yang bermain, empatinya hilang. Karena ego dan empati menempati satu ruang yang sama. Jadi tidak bisa dua hal tersebut bergandengan.
ketika ketika egonya muncul pasti empatinya hilang. Begitupun sebaliknya ketika empatinya hilang pasti empatinya muncul, egonya hilang. Oke, nanti kalau misalkan eh, masih kebingungan kita bahas waktu kuliah nanti ya.